Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kembali di hari pertama di minggu ini. Itu anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, benar-benar kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di Senin pagi ini semakin menyemangati kita untuk dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga kita pun diberkati olehnya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik di kehidupan kami. Hadir-Mu bagi kami selalu menjadi semangat dan kekuatan untuk bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dalam kekuatan bersama dengan cinta Tuhan kami dapat melewati semuanya. Itu karena kasih Tuhan ada pada kami. Berkenan kami yang berseru kepadamu di pagi ini, kembali Engkau anugerahkan firman-Mu, agar firman ini akan menjadi semangat bagi kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 17 hingga 22. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap orang, anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, bersyukur sebagai kesaksian. Saudaraku, yang pasti kalau kita mengalami sesuatu yang baik dari seseorang, siapapun orang itu, yang begitu memperhatikan kita, yang selalu memberi ruang bagi kita untuk layak menerima sesuatu yang baik, kita dihormati, kita disegani, kita disanjung, diberikan apresiasi yang baik, ya. Maka saya percaya bahwa dalam konteks itu kita tidak akan sungkan atau segan untuk menceritakan kepada orang lain akan kebaikan orang tersebut, ya. Bahkan selalu yang terjadi bagaimana kita promosikan orang itu yang baik kepada kita tadi, untuk juga orang lain mengakui kebaikan orang tersebut, supaya orang yang baik kepada kita ini selalu mendapatkan tempat yang khusus juga di mata orang lain. Jadi bukan di mata kita saja, ya. Karena dia sudah berbuat baik kepada kita, ya. Mungkin sebagai balas jasa kita atas kebaikannya, ya, kita menceritakan itu kepada orang lain supaya orang lain juga mau menerima orang tersebut dan mengakuinya sebagai sosok yang baik, ya. Nah, ini kalau
katakanlah kita ini orang-orang yang baik begitu ya, orang-orang yang tahu berterima kasih atas kebaikan orang yang kita terima di dalam kehidupan kita. Ya tentu sangat berbeda kalau kita ini orang jahat, ya kita hanya mau baiknya saja. Tapi ketika orang yang baik itu mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan, katakan demikian, kita tinggalkan, bahkan mungkin kita menjelek-jelekkan. Ya, tidak sedikit juga orang saudaraku yang istilah pepatah bilang air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Ada juga orang yang demikian, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, sudah dibaikin justru dia fitnah orang yang baikin dia cemarkan namanya dan ya yang sejenisnya, ya artinya dia berbuat jahat. Ya sangat disayangkan kalau ada orang seperti itu, ya karena sekali lagi harapannya kalau kita sudah menerima kebaikan, nyatakanlah itu juga kepada orang lain supaya orang tahu bahwa dia baik. Ya kan ada firman Tuhan yang juga mengatakan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi berbuat baik itu memang sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, ya, dan menjadi kesaksian bagi hidup kita. Itu yang mau disoroti oleh tema kita, bersyukur sebagai kesaksian. Artinya kita bersyukur ketika kita mampu menyaksikan kebaikan orang lain kepada orang lain, ya, karena tentu dari situ kita sudah menjadi sosok yang baik. Nah, saya pikir kalau kita menjadi orang baik, kita harus bersyukur, ya. Itu yang mau disoroti oleh tema kita, bersyukur sebagai kesaksian. Nah, saudaraku, ini yang mau dibawa kepada kita oleh firman yang kita baca di pagi ini. Artinya saudaraku, ketika kita masuk dalam konteks spiritual, ya, tadi kita berada di konteks sosial, hubungan kita dengan orang lain. Nah, ketika kita bawa ini ke dalam konteks spiritual, artinya hubungan kita dengan Allah, maka tentu ini nggak bisa ditawar. Artinya ketika kita merasa Allah itu begitu baik kepada kita, Dia peduli kepada kita, Dia sayang kepada kita, Dia sudah rela tebus dosa kita, Dia rela membuka ruang untuk keselamatan kita. Maka di sini saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menceritakan kepada orang lain sebagai saksi Allah, supaya orang lain tahu bahwa kita punya Allah yang baik dan orang lain bisa ikut menyembah Allah yang kita imani. Sehingga harapan Tuhan seperti terus dalam kitab Filipi 2 ayatnya ke-11 dibunyi di sana demikian, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus dan semua lidah akan mengaku Yesus anak Allah. Ini terjadi. Maka itu alasannya kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita pergi jadikan semua bangsa muridku, karena Yesus ingin bukan kita saja diselamatkan, tapi orang lain juga. Makanya dalam khotbah beberapa waktu yang lalu saya katakan saudaraku, Yesus itu memiliki sifat universal. Dia bukan hanya milik satu kelompok, dan kelompok itu tidak harus bersikap eksklusif terhadap Yesus. Saya katakan Yesus miliknya sendiri, tidak. Tapi kita harus menjadi gereja yang ekstrovert. Kita keluar menceritakan tentang Kristus kepada yang lain. Ya. Ini yang mau disampaikan kepada kita lewat bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi, yang mengalami kebaikan Allah, kita harus menceritakan itu kepada orang lain atau kepada lingkungan di mana kita berada sebagai saksi yang bersyukur. Ya, itu tema kita, katakan bersyukur sebagai kesaksian. Ya. Di sini kita lihat bacaan kita saudaraku, dalam kesesakan, yang mulai dari ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, maka ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih Allah sudah nyata atas mereka. Ayatnya yang ke-22 katakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik kepada kita, itu menjadi satu kesaksian dalam diri kita, di kehidupan nyata kita, yang harus kita bawa dengan syukur. Kalau kita menyampaikannya dengan syukur, saudaraku, di sana betul-betul kita hanya menjadi saksi Kristus. Kita tidak punya embel-embel apa-apa dalam menceritakan kebaikan Kristus kepada orang lain. Betul-betul hanya sebagai wujud terima kasih kita yang sudah dijaminkan untuk selamat. Ini baik, saudaraku, karena tidak sedikit orang enggan untuk menceritakan siapa Allah yang dia imani, yaitu Yesus dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit orang yang menyangkali Yesus. Walaupun dia sudah diselamatkan, dia sudah diberikan anugerah berkat yang luar biasa, hanya karena ada tawaran dunia yang memberikan sesuatu yang lebih, lalu dia meninggalkan Yesus. Dia enggan untuk memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan iman yang teguh. Ini sangat berbahaya, saudaraku, kalau kita ada di konteks itu. Kita melupakan Tuhan kita yang maha baik. Bayangkan, saudaraku, Allah rela dalam peristiwa reinkarnasi datang mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam kesetaraan Allah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Ayat 7. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan ia rela mati sampai mati di kayu salib. Wow. Pengorbanan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Mengapa kita tidak bersyukur dan menjadi kesaksian dalam hidup kita kalau kita punya Allah yang maha baik? Ya. Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada dia tidak binasa. Tolong garis bawahi, tidak binasa berarti kita akan selamat, tapi akan memperoleh damai sejahtera atau keselamatan, kehidupan yang kekal. Bukankah ini sesuatu yang patut kita syukuri, Bapak Ibu Saudaraku? Mengapa kita enggan untuk menyampaikan kepada orang lain? Seakan-akan kita berharap keselamatan itu hanya untuk milik kita sendiri. Jangan, kita ada di kehidupan ini, di dunia ini, bukan untuk diri kita sendiri. Kristus itu, ya, bukan milik personal, bukan milik satu kelompok, sehingga kita tidak harus bersifat individualis ataupun eksklusif, tapi kita harus menceritakan kepada orang lain. Injil Matius dengan jelas mengatakan kita harus menjadi terang dan garam dunia. Ini catatan baik untuk kita renungkan, saudaraku. Ya. Jadi mari, kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kita mau bersyukur, dan syukur itu menjadi sebuah kesaksian yang nyata dalam hidup kita, seperti disampaikan di dalam tema kita, bersyukur sebagai kesaksian. Itu wajib kita lakukan, saudaraku. Jangan ulur-ulur waktu, jangan tolak perintah ini, karena Tuhan terus meminta. Apa bukti rasa syukur kita atas keselamatan itu? Selain kita melakukan apa yang baik, kita ceritakan kalau kita punya Allah yang sempurna. Allah yang hanya menjadi jalan satu-satunya untuk menuju ke surga, supaya yang lain pun bisa masuk surga. Dan betapa indahnya, saudaraku, kalau kita semua ada di surga, menikmati kebahagiaan yang kekal. Jadi jangan egois, jangan hanya mau enaknya sendiri. Nyatakanlah kebaikan itu juga kepada orang lain. Karena itulah tugas saya dan saudara, menjadi saksi Kristus. Ada 3 panggilan gereja. Selain kita bersekutu,
Selain kita melayani, kita juga harus bersaksi. Saksikanlah kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada dunia di mana engkau berada, yaitu lingkungan di mana engkau berada. Yakin Tuhan beserta dengan engkau karena Dia Allah yang Immanuel. Selamat berkarya untuk Tuhan hari ini, besok dan seterusnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah berhenti menyampaikan kepada kami untuk ingat bahwa Engkau Allah yang hidup, yang harus kami perkenalkan kepada lingkungan di mana kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk menceritakan kebaikan-Mu. Mampukan kami menjadi saksi yang hidup, yang betul-betul bersyukur atas kasih karunia Allah. Sehingga kami tidak sungkan untuk menyampaikan kepada orang lain siapa Engkau dalam hidup kami, hidup manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Berkati kami hari ini, besok dan seterusnya. Pimpin kami terus, agar dalam bersama dengan Engkau kami dijauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.